Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sains Data Statistika. Statistika Sains Data kelas RA yang akan mempresentasikan tentang praktikum modul 3 kami. Anggota kelompok kami ada Reynaldi Rahmat dan saya sendiri Nabila Zakia Zahra, lalu ada Rafa Akila Junjunan dan juga Ibrahim Al-Kahfi dan ada Turgio Samuel Saragi. Di praktikum modul 3 ini kami mempelajari tentang regresi logistik yang merupakan analisis regresi yang dilakukan ketiga variabel dependen bersifat dikotomis dan klasifikasi yang digunakan untuk mencari kemungkinan berhasil atau gagal suatu peristiwa. Regresi ini digunakan ketika variabel terikatnya bersifat biner, 0, 1 benar salah atau ya tidak. Yang pertama, masuk ke bagian install package. Sebelum memanggil library, jika package-nya belum diinstal, maka harus diinstal dulu. Lalu kita di sini menggunakan library Bloom, Caret, Data Explorer, Grid, ISLR, PSCL, dan Tidyverse. Lalu kita akan menggunakan fungsi VPLayout dan Arrange untuk mempermudah visualisasi. Nah, berikut rumus yang digunakan untuk mempermudah visualisasi yang akan kita gunakan nantinya. Lalu kita akan melanjutkan untuk eksplorasi data. Data yang digunakan di sini adalah data default yang berisikan data kartu kredit atau data kredit. Lalu dilanjutkan untuk menggunakan fungsi help default. Lalu dilanjutkan dengan fungsi glimpse default. Fungsi glimpse ini digunakan dari package dplyr yang merupakan bagian dari package Tidyverse. Fungsi glimpse ini digunakan untuk melihat jumlah kolom dan deskripsi setiap kolom yang ada pada data. Lalu kita lanjut ke summary. Summary data kita ini untuk melihat statistika dasar atau statistika deskriptif dari data kartu kredit yang kita punya. Lalu akan dilanjutkan oleh video. Setelah melihat atau mengeluarkan output statistika deskriptif, kita juga perlu untuk melihat visualisasi data. Contohnya adalah dengan menggunakan plot. Di sini membuat plot histogram. Plot ini berfungsi untuk menampilkan rentang atau banyaknya jumlah dari sebuah kolom dengan tipe numerik. Ada 2 kolom yang muncul pada plot histogram, yaitu balance dan income. Lanjut, di bawah juga ada plot bar plot. Ini menampilkan perubahan dengan tipe data kategorik. Di sini terlihat bahwa ada 2 plot. Yang satu plot default mempunyai 2 isi, yaitu no berjumlah sekitar 8.000 ke atas dan yes berjumlah mungkin sekitar 10, dan juga student ada juga data no jumlah 6.000 ke atas dan yes dengan frekuensi 2.000 ke atas. Lanjut, di bawahnya itu ada juga kita dapat atau menuliskan kode box plot. Nah, dengan menggunakan visualisasi box plot, kita dapat melihat persebaran seperti median, mean atau modus, dan juga kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Lanjut lagi, ada student balance. Nah, di sini kami menampilkan box plot yang spesifik pada student menggunakan fungsi select dan juga variabel A1. Lanjut, di bawahnya juga kelanjutan dari grafik di atas, kami juga menampilkan box plot yang spesifik untuk non-student dengan menggunakan fungsi select. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafa Akila. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan arrange untuk melihat perbedaan balance dari student yang non-student.
Kemudian pada student income, kita bisa melihat bahwa yang ada yes dan no dengan mediannya mirip, tapi yang yes-nya lebih tinggi. Kemudian pada box plot non-student, di sini masih sama juga, mediannya mirip, tapi pada kuartil 3 yes-nya lebih banyak. Nah, kita gunakan lagi fungsi range untuk melihat perbandingan yang student dengan non-studentnya. Kemudian, untuk melihat model, estimasi, dan inference, kita menggunakan backlog, yaitu sebagai awal dari ilustrasi akan diperlihatkan pemodelan regresi logistik dengan menggunakan satu peubah penjelas terlebih dahulu. JLM digunakan untuk membuat model regresi logistik. Nah, hasilnya ada koefisien yang terdapat interceptnya. Pada kode ini, data kartu kredit digunakan dan dimodifikasi menggunakan fungsi mutasi sehingga akan bertambah kolom baru yaitu probabilitas yang isinya 1 atau 0. Setelah dimodifikasi data selesai, lalu library ggplot dengan plot yang berbentuk S ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibra. Selanjutnya kita akan melihat koefisien dari model. Terlihat jumlah intercept adalah minus 10, 1000, bla bla bla, dan balance yaitu 0,0054989917, yang artinya hasil beta 1 dikali beta 1 sama dengan 0,0055 positif. Berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar. Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepat lagi, peningkatan 1 unit tagihan berhubungan dengan meningkatnya lock odds gagal bayar sebesar 0,0055 unit. Untuk memudahkan interpretasi, seringkali digunakan rasio ODDS, yaitu rasio antara 2 ODDS. Lihat bahwa nilai rasio ODDS untuk berubah balance adalah 10,00551. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat, maka kemungkinan kejadian kredit macet meningkat sebesar 10,00551 kali dibandingkan tagihan hanya tetap. Selanjutnya, prediction. Seandainya kita ingin memprediksi peluang kredit macet jika besarnya tagihan seorang nasabah adalah sebesar $1.000, maka kita dapat menggunakan fungsi predict dan model yang sudah dibuat. Untuk kodenya seperti yang di bawah ini. Artinya, seorang yang memiliki jumlah tagihan $1.000 diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,0005752145. Selanjutnya membuat model regresi logistik yang kedua dengan categorical independent variable. Kodenya seperti yang ada di bawah ini dan outputnya juga. Selanjutnya menggunakan predict untuk memprediksi jika student bernilai yes. Menggunakan fungsi predict untuk memprediksi jika student bernilai no. Selanjutnya multiple logistic regression. Pola pengaruh peubah penjelas tidak sama seperti yang dihasilkan pada model sebelumnya, yang hanya menggunakan satu peubah penjelas, di mana sebelumnya student yes bernilai positif. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baik.
Oke, selanjutnya kita ada mengevaluasi model Reclog, yaitu pseudo R pangkat 2 yang seperti di bawah. Lalu ada untuk mencari evaluasi model Reclog juga pseudo R pangkat 2. Lalu menggunakan landing club dataset untuk membaca data menggunakan fungsi read CSV yang kemudian diberi nama loan. Kemudian setelah kita beri nama, kita mensummary data loan tersebut. Ini fungsi summary itu digunakan untuk memberikan informasi seperti jumlah observasi, baris, dan variabel atau kolom. Yang kedua, statistik deskriptif seperti mean, median, dan kuartil untuk setiap kolom numeri. Kemudian jumlah unik dan mode untuk kolom faktor. Kemudian informasi tambahan tergantung pada jenis data dan struktur data frame. Kemudian digunakan untuk membuat tabel frekuensi dari nilai yang ada dalam kolom good dari dataset loan. Dengan kata lain, perintah ini menghitung berapa kali setiap nilai muncul dalam kolom tersebut. Ini adalah fungsinya. Kemudian ada loan digunakan untuk mengkonversi tipe data seperti faktor. Ini bermanfaat saat kita ingin memperlakukan variabel sebagai faktor, misalnya dalam analisis statistik atau pembuatan model. Kemudian membagi data. Dengan ini kita mendapatkan dua dataset terpisah, satu untuk melatih model, train, dan satu untuk menguji model atau tes. Ini adalah pendekatan umum dalam pembangunan model, di mana kita menggunakan sebagian data untuk melatih model dan sebagian lainnya untuk menguji kinerjanya. Berikut adalah fungsinya. Lalu ada kita membuat summary lagi untuk logit. Akan memberikan informasi tentang parameter regresi, nilai-nilai z-test, deviance, dan sebagainya. Ini membantu kita dalam mengevaluasi kualitas model regresi logistik yang telah kita bangun. Kemudian ada mengevaluasi model confusion matrix. Ini menyediakan informasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan sebagainya yang berguna untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi pada dataset pengujian. Kemudian ada confusion matrix. Fungsi ini umumnya digunakan untuk mengonversi model statistik ke dalam format table atau data frame yang lebih rapi dan mudah diolah. Namun pada matriks kebingungan atau confusion matrix, fungsi tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang relevan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.